Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 9 Februari 2024. Renungan didasarkan dari kitab 1 Timotius 1, ayat 12 sampai dengan 17. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur, kebaikan, kemurahan, dan kekuatan-Mu. Benar Kau nyatakan melalui anugerah dan kasih-Mu itu. Sehingga setiap langkah kehidupan kami, sungguh-sungguh kami meyakini bahwa semuanya karena Engkau Tuhan. Mengingat kembali dari setiap kelemahan kami, ketakutan, kegentaran, dan ketakberdayaan kami. Kami melampaui semuanya dan telah melewatinya. Tentu karena kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Inilah pemeliharaan-Mu, supaya kami tetap melanjutkan kehidupan dengan syukur dan percaya bahwa kuasa kasih-Mu itu menyertai kami kini dan sepanjang masa. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, dan terlebih Engkau mengampunkan dari setiap dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Untuk itu, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini, hanya dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya yang didasarkan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian sabda Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 9 Februari 2024 adalah kesabarannya. Menjadi sabar itu tidak gampang. Selalu saya katakan, seringkali kita kemudian membatasi diri. Sampai kapan aku harus menunggu? Karena menunggu itu tidak mudah. Butuh kesabaran. Misalkan, nunggu di rumah sakit, dipanggil untuk diperiksa, nunggu gaji, nunggu jawaban dari setiap doa kita,
nunggu kedatangan kereta, nunggu bis dan semuanya. Karena kita kan pengen cepat instan, segera apa yang kita harapkan. Pada sisi yang lain, menjadi sabar juga perlu kemudian latihan yang berulang-ulang. Sebagai contoh, jika kita terus dilukai, dihina, ditekan, ditindas, direndahkan. Siapa yang kemudian kuat? Sabar, 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 sabar. Saya sering mengatakan pada anak saya, sabar, sabar. Pak Sabar itu tukang gendang. Biasa di gamelan Pradonggo Senggar Pamuji GKJ Sarimulyo. Mungkin hanya Pak Sabar saja yang paling sabar namanya. Jadi soal kesabaran inilah yang kemudian menjadi panggilan kita bersama. Untuk apa? Melihat dari kesabaran Tuhan atas hidup kita. Meneladan pada kasih karunia yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Siapakah kita? Bukankah Tuhan begitu sabar mengundang? Begitu dalam kasih-Nya memberikan pengampunan. Tuhan tahu atas setiap dosa kita. Tuhan tahu dalam pikiran, rasa, dan semuanya kehidupan kita yang berdosa. Tapi apakah Ia cepat-cepat menghukum kita? Tidak. Bahkan bertahun-tahun berulang-ulang kita melakukan dosa terus. Misalkan mencari kehidupan dengan tidak sesuai dengan kehendaknya. Alasannya yang kepepet, kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Atau kemudian meneruskan berita-berita fitnah, hoax dan lain sebagainya. Bahkan sikap hidup kita itu, jika kita mengukur kembali diri kita, mungkin kita baru sadar bahwa sebenarnya apakah kita layak disebut sebagai umat Tuhan karena melihat kembali perilaku dari setiap kehidupan kita yang sesungguhnya justru tidak sesuai dengan kebenaran sabdanya. Soal kesabaran inilah yang hari ini menjadi tema renungan Jumat 9 Februari 2024. Kesabaran Kristus yang luar biasa. Dan itu yang diceritakan, disampaikan dalam kesaksian Paulus. Dijelaskan jika kita membaca di ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Orang-orang demikian bukan orang yang tidak sabar. Sangat emosional. Pengen kemudian mengungkapkan dari segala hal dalam pikiran diri untuk apa melakukan kekerasan, penganiayaan dan ganas. Jelas ini orang yang tidak bisa dipegang Paulus. Itu semau dan sekendaknya, menurut kebenarannya. Tetapi kembali. Dalam kesadarannya itu kemudian yang mengatakan, Tuhan sungguh sabar. Sehingga menurut cara kerja dan waktu Tuhan, Paulus mengatakan secara khusus di ayat yang ke-15 dan 16 disebutkan di situ. Yang paling berdosa, tadi disebutkan yang ganas, penghujat, penganiaya, ia paling berdosa, ia sadar itu. Tapi ia melihat kesabaran Tuhan yang luar biasa sehingga menunggunya dan memanggilnya. Dan dia mengatakan, akulah yang paling berdosa, tetapi aku yang paling dikasihinya. Aku dikasihinya, aku diselamatkannya. Untuk itu pesan apa yang kita terima. Yang pertama, jangan permainkan kesabaran Tuhan atas kita. Jangan dibajut-bajut kita melakukan hal-hal yang tercela. Ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yudas Iskariot. Berkali-kali Tuhan mengasihi, mengingatkan. Tapi pada akhirnya kesabaran Tuhan juga bicara. Apa yang kau perbuat, perbuatlah segera. Saking sabarnya Tuhan. Tuhan tidak sedang membiarkan Yudas, tapi mengingatkan. Yudas, aku mengingatkanmu.
kiranya engkau menjadi sadar. Tapi Yudas pada pilihannya. Demikian juga kesabaran Tuhan masih mengundang kita bersama. Untuk itu mari kita tanggapi kesabaran Tuhan. Seperti yang dinyatakan dan dilakukan oleh Paulus. Bahwa kita adalah orang yang paling berdosa. Tidak usah melihat ini, itu, dan sebagainya di sekitar kita. Tapi lihatlah diri kita. Sehingga dalam kesadaran itulah, kita akan merasa malu. Oh, sesungguhnya aku juga ganas. Sesungguhnya aku juga seorang penghujat. Sesungguhnya aku juga seorang penganiaya. Sesungguhnya aku ini dan itu. Dalam kesadaran itu, kita kiranya mau merespon kesabaran Tuhan itu. Dan melihat, oh ya, aku juga paling berdosa. Maka aku harus kembali dengan pertobatanku. Percaya kembali pada Tuhan yang ditujukan dalam sikap hidup dan perilaku sehari-hari. Maka nanti kita akan memasuki masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu 14 Februari 2024. Inilah waktunya untuk kita bersama menguji, merenungkan kembali, dan mengosongkan diri supaya kebenaran Tuhan yang berbicara atas kehidupan kita. Kita mau tunduk, kita mau disegarkan, kita mau dipulihkan dalam kesabarannya yang menyelamatkan. Pesan yang kedua, yang menarik dari Paulus adalah di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikarunikan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Di ayat 16, tetapi justru karena aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Paulus mengatakan kenapa? Tentu Tuhan bisa langsung menghukum dirinya. Membuatnya tak berdaya, atau lain sebagainya. Tapi kesabaran Tuhan dinyatakan terus-menerus dalam kasih karunia-Nya. Bukankah kesabaran Tuhan juga berbicara atas kita? Berkat-Nya tak pernah henti. Kasih dan kemurahan-Nya senantiasa mencukupi. Kekuatan limpah-Nya menopang kita. Sekalipun kita terus berjarak dengan Tuhan. Sekalipun kita mungkin hanya bisa berkata-kata. Tapi Tuhan yang penuh kasih dalam kesabarannya terus mengingat, terus menunggu, bahkan hadir di tengah-tengah dan bersama dengan kehidupan kita. Untuk itu, temukan dan rasakan kembali bahwa Tuhan memang selalu dan senantiasa mengasihi kita. Sehingga yang kita pilih menjemput kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita bersama. Yakinlah kesabaran Tuhan di dalamnya ada kasih-Nya yang menyelamatkan. Dan sebagai penutup, tema kesabarannya. Secara khusus kita perhatikan di ayat yang ke-13. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bukankah kita sudah beriman kepada Kristus Tuhan? Kita tidak di luar iman, tapi di dalam iman. Bukankah kita telah diberikan pengetahuan melalui hikmat, kebenaran, melalui firman-Nya. Kita tahu kok ini dan itu. Tapi seringkali kita tidak menjadi terkendali dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan adalah pihak yang terakhir untuk disalahkan. Pihak terakhir untuk apa? Dicela, digugat. Bahkan Tuhan dilupakan dalam banyak hal di dalam kehidupan kita bersama. Kesabaran Tuhan senantiasa memeluk kita. Untuk itu datanglah. Dan setiap apapun kehidupan yang sedang kita tempuh, sadarilah bahwa kita yang paling berdosa. Maka kesabarannya mau membenarkan dan memberikan pengampunan jika kita datang kepadanya. Dan kesabarannya dalam belas kasih-Nya yang akan memulihkan seluruh kehidupan kita. Ketakutan, kecemasan, kegentaran, kekurangan, dan hal-hal yang menekan kehidupan kita. Tuhan datang
dengan belas kasih-Nya yang menyelamatkan. Kesabarannya adalah keselamatannya yang hadir senantiasa atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu. Bahwa kesabaran-Mu hadir menunggu kami, mengundang kami. Dan kesabaran-Mu penuh dengan limpah kasih karunia, berkat dan keselamatan. Maka kiranya kami terus datang kepada-Mu Tuhan dalam segala hal kehidupan kami. Kami mengucap syukur kesabaran-Mu dinyatakan dengan urapan-Mu, dengan berkat-Mu, kelimpahan sukacita pertolongan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir atas kehidupan kami senantiasa, maka kami yakin Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono. Khususnya Ibu Priyono, kami yakin Engkau Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, dan Engkau hadir secara khusus menyembuhkan sakit yang dialami Ibu Priyono. Demikian juga kami yakin Engkau memberkati Ibu Ami Birowo, Anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yosjoni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana, Bapak Kusuma Astitya, Bapak Priyat Madi, Ibu Frida, Ibu Sisulowati. Kami yakin Tuhan berkat kasih kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu terus memulihkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga Engkau hadir di dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar menyelamatkan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran. Hanya kasih-Mu Tuhan mencukupkan segala hal yang mereka perlukan. Demikian juga atas kehidupan kami masing-masing. Tentu Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, kecemasan, ketakutan, ketidakdamaian, ketidaknyamanan, luka batin kami, kesedihan, dan berbagai hal yang sedang kami alami. Kami yakin Tuhan kasih-Mu yang sempurna itu menyelamatkan kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang mengurapi kami, dan cinta-Mu Tuhan yang hadir dengan perbuatan-Mu yang ajaib itu. Sehingga segala hal yang kami tanggung, Engkau hadir Tuhan dengan keselamatan-Mu, termasuk dalam kehidupan anak dan cucu kami, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam berbagai hal yang mereka upayakan. Baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, yang berada di seluruh kota di Indonesia, atau yang berada di luar negeri, satu persatu Engkau menjamah, menjangkau, dan memelihara kehidupan mereka melalui kesempurnaan mukjizat-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk GKJ Sarimulyo, hanya kasih-Mu, kemurahan dan berkat-Mu Tuhan, yang memelihara gereja-Mu. Kami percaya Tuhan. Demikian juga kami percaya memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga dalam pesta demokrasi yang terus akan kami rayakan, nantinya juga pada tanggal 14 Februari 2024, di mana kami akan memilih Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan calon anggota legislatif. Biarlah kesempurnaan berkat-Mu yang menuntun kami, sehingga kami memilih sesuai dengan kehendak dan kasih-Mu itu. Untuk itu Tuhan mohon berkat-Mu, supaya hikmat-Mu bekerja atas kami. Dan kami yakin Tuhan Engkau memelihara keselamatan bangsa dan negara kami Indonesia, dengan damai, sukacita, berkat, dan anugerah-Mu. Kami percaya Engkau memberkati juga Tuhan kehidupan di dunia ini. Terjadi peperangan di mana-mana. Kami yakin menurut cara kerja dan waktu-Mu Tuhan, Engkau menghentikan peperangan di berbagai tempat. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.